الله تعالى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kono pasal suci wa faraidu gusli utawi pira-pira fardune atus iku salah satu asya'a ana telu pira-pira perkara. Aniyatu yaiku niat wa ijazalatun najasati ilang-ilangaken najis ingkanat lamun ana apa najis ala badani iku ala badani badane wong wa isyalul ma'i lan nakake banyu jami'i ila jam'i sya'ri maring sekabehane rambut wal busaratu lan kulit. Jadi pas wal busarati lan kulit. Jadi pasal ini menjelaskan fardunya mandi itu ada 3 perkara. Yang pertama itu niat, yang nomor 2 menghilangkan najis, yang nomor 3 meratakan air ke seluruh badan, rambut dan kulit. Pasunanuhu utawi pira-pira sunai wudu iku khamsatu asya'a ana 5 pira-pira perkara. Tasmiyatu yaiku maca bismillah wal wudu'u lan wudu qablahu ing dalem sadurunge atus wa imrarul yadi lan nglakokake tangan alal jasadi ing atase awak wal muwalatu lan nuli-nuli wa taqdimul yumna yang ngendinginake kawata tengen alal yusra ingat ngatasi alal yusra ngarekake kawata kiwa. Sunahnya mandi itu ada 5. Yang pertama itu membaca bismillah, yang nomor 2 berwudu sebelum mandi, yang nomor 3 menggerakkan tangan ke seluruh tubuh, yang nomor 4 terus menerus, yang nomor 5 mendahulukan anggota badan yang kanan daripada yang kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ana fasal wa faraidul ghusli utawi pira-pira fardune hadas iku salah satu asya'a telu pira-pira perkara. An-niyatu hiya iku niat wa ijalatun najasati lan ngilangi najis ing kalat lamun ana apa najasa iku alal badani ing atase badane wong wa isalul ma'i lan nekake banyu ila jam'in sya'ri marang sakabehane rambut wal basyarati lan kulit. Jadi pasal ini menerangkan fardu-fardu mandi itu ada 3 hal, yaitu 1 niat, 2 menghilangkan najis jika najis itu terdapat pada tubuhnya, 3 meratakan air ke seluruh rambut dan kulit. Wa sunanuhu utawi pira-pira sunate adus iku khamsat asya'a 5 pira-pira perkara atas miyatu ya iku maca bismillah wal wudu lan wudu qablahu ing dalam sadurunge adus wa imralul yadi lan nglakokaken tangan alal jasadi ing atase awak wal muwalatu lan nuli-nuli wa taqdimul yumna lan digunakan gahota tangan alal yusra ngerekaken ing atase gahota kiwa. Surat mandi wajib itu ada 5 perkara, yaitu 1 membaca basmalah, 2 wudhu sebelum mandi, 3 menggosokkan tangan ke seluruh permukaan tubuh, 4 bersambung tiada henti, 5 mendahulukan anggota tubuh yang kanan dari yang kiri.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa faraidul ghusli salah satu asya'a faraid arkan. Jadi faraid itu artinya maknanya dua kata berbeda tapi mengandung mana yang sama. Arani parani yo. Dua kata berbeda tapi mengandung arti sama. Mana nih parani SMK ini? Hah? Benar? Sinonim. Sehingga duk kira-kira. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faraidul ghusli bira-bira fardune adus ghusli. Jadi sudah diterangkan antara perbedaan ghain fathah kasrah ghain itu lain, dumak ghain. Ghuslu itu membasuh, ghuslul wajhi membasuh muka. Kalau ghuslul wajhi itu ngeraupi ngetusimu muka. Itu maknanya beda. Ghuslul wajhi iku ngeraupi muka. Kalau ghuslul wajhi itu membasuh muka. Itu. Itu eling-eling di apa yang menerangkan perbedaan ghain di fathah itu membasuh dengan basahan air ya. Kalau ghusli itu ngeraupai, raup, ngedusi wajah, ya, ngedusi rai. Langsung terangkan, wa faraidul ghusli utawi pira-pira fardune adus. Jadi faraid itu bisa diartikan kepastian. Jadi kepastian yang harus dilakukan dalam mandi, perkara-perkara yang pasti wajib dilakukan dalam melaksanakan mandi itu namanya fardu. Kalau rukun itu dasar pondasi dari mandi. Jadi artinya itu sama, mengarah ke satu titik yang sama tapi katanya lain dengan arkan dan faraid. Artinya dasar dari mandi itu bila tidak punya dasar pondasi maka mandinya akan korat karit, ya, tidak terarah, tidak terbangun secara permanen. Itu kalau dasarnya atau rukunnya enggak dilakukan, enggak dikerjakan. Kalau faraid itu kepastian, perkara yang pasti harus dilakukan. Apabila tidak dilakukan kepastian ini, maka mandinya itu tidak sah. Jadi pengertiannya sama ya. Itu salah satu asya, rukun mandi atau dasar mandi, pondasi mandi yang harus dibangun ya, atau kepastian yang harus dilakukan itu dalam mandi itu ada tiga. Ahaduha, salah satu di antara tiga adalah an-niyatu. Niat menyengaja melakukan perbuatan yang dibarengkan dengan perbuatan tersebut. Itu namanya niat, menyengaja untuk melakukan sesuatu yang dibarengkan dengan melakukan perbuatan tersebut. Fayanwil junubah raf'al janabati. Kemudian yang apabila mandi. Jadi yang dimaksud di sini adalah mandi bukan mandi biasa tapi mandi wajib ya.
Kalau mandi biasa, kamu misalkan mandi mau sekolah yang nggak pakai dasar ini, nggak pakai fardu ini. Kalau mandi, misalkan habis kerja kemudian mandi, mau sekolah kemudian mandi, nggak pakai ini, ya, nggak pakai dasar syariat ini. Jadi tiga macam perkara ini dilakukan itu apabila mandinya mandi besar. Tangi ya mulai ya dong nopaikin ngaji dengklok. Darane ing toleh tekan ing YouTube ini. Adung paikin ngaji mulai diluk ya kaya. Wis sing enak ya. Bayanul junuba raf'al janabati, kemudian bila yang mandi itu sedang atau barusan junub, maka niatnya itu khusus. Niatnya itu khusus ta'yin. Artinya niat yang ditentukan. Apa kamu mandi? Ketentuannya apa mandi? Kamu khususkan mandinya itu apa? Niat melingan hadas besar berupa apa? Ya, itu. Jadi hadas besar itu ada kalanya haid, nifas, wiladah, mati. Jadi semua kategori itu ditayinkan. Jadi dalam penyebutan nama ya dari penyebab hadas atau penyebab mandi itu harus disebutkan. Kalau enggak sah. Kalau tidak disebutkan nama hadas besarnya tidak sah mandi, berarti itu namanya mandi biasa. Mandi biasa enggak usah pakai niat, nawaitul ghuslah, enggak usah. Karena enggak ada syariat untuk menentukan melakukan punya pondasi atau hal-hal yang harus dilakukan, enggak ada. Pokoknya barbur kabeh bahasa ismah mari mbuh maki ono kang kepus, ono kang durung kepus, ya enggak ada masalah. Tapi kalau ini ya beda. Bayanil junuba maka niat sapa kang junub robal janabati ing niat ngilangaken janabat atau au hadatsil akbari utawa niat ngilangaken hadas kang besar. Nahu watan wi al-haitu an-nifasu robal hadasil haiti Auropal hadasi nipasi. Jadi harus disebutkan nama hadasnya. Bila kalian, ini terutama perempuan, bila haid maka mandinya itu diniatkan. Apa tadi? Pertama di antara tiga perkara, yang pertama adalah niat. Ini menerangkan tentang niat. Jadi niat bagi yang mengalami haid maka disebutkan niatnya, ditentukan, ditakyinkan niatnya, yaitu menghilangkan hadas haid. Nawaitul ghuslah lirafil hadatsil akbari minal haiti. Jadi minal haiti disebut no. Jadi enggak sekedar rafil hadasil akbari. Jadi langsung disambung apa akbarnya. Hadas besar itu berupa apa? Atau nifas, atau wiladah, atau mate. Jadi ada berapa kategori anak hadas besar? 4. 1 2 nifas 3 wiladah 4 mati. Kemudian watakunu niyatu makrunatan bi awalil fardi wa huwa awaluma yughsalu min a'lal badani aw asfanihi. Kemudian cara praktek pelaksanaan niat itu harus bersamaan dengan
melakukan fardu, harus bersamaan dengan memulainya melakukan mandi. Bisa niat itu bersamaan dengan ketika membasuh, ya, menuangkan air dari atas. Jadi dari situlah niat itu dibarengkan. Atau niat ketika yang mandi itu awal, ya, awal anggota badan terkena air dari bawah, dari kaki, ya dari situlah niat itu disamakan. Jadi nggak boleh ketika air sudah mengkucur ke tubuh baik dari atas atau dari bawah nyebur, ya, kok niat masih belum ada, kok niat masih belum dibunyikan dalam hati, sementara badan sudah basah tapi niatnya masih belum ada, itu namanya mandi biasa, mandi yang enggak pakai niat, berarti enggak sah mandi wajibnya, tetap dia menanggung hadas besar. Atau niat dulu, niat insun atau ngilangi hukum hadas gede saking haid karena Allah Ta'ala, tapi enggak mandi-mandi, niat itu semarai tapi hingatus-atus, ya sama itu, ya sama, enggak langsung mandi, niatnya dalam hati sudah selesai, enggak langsung mandi, ya sama, dia masih tetap menanggung hadas besar, ya. Mandinya kemudian itu berarti enggak sah karena didahului oleh niat. Jadi niat dan perbuatan itu harus sama jalan. Mulai dari mana? Dari atas air, yaitu bersamaan dengan atas. Mulai dari mana air? Dari bawah nyemplung misalnya, ya dari situ awal niat dalam hati. Paham? Kemudian yang kedua, wa izalatu najasati, lan ngilangaken najis ingkanas ala badanihi. Kemudian rukun yang kedua, pondasi yang harus dibangun dalam mandi yang kedua. Pondasi pertama barang mau? Niat, ya. Niat, ucapan dalam hati ketika mau atau bersamaan dengan melakukan mandi. Ucapan dalam hati bersamaan dengan awal dalam melakukan mandi. Dari atas berarti maksudnya air turunnya dari atas, nyampe dari atas. Dari bawah berarti air tersentuhnya dari bawah. Di situ awal permulaan kita praktekkan niat. Kemudian nomor dua, menghilangkan najis apabila najis itu ada di badan. Ya, apabila najis itu ada melekat di badan. Lah umpamanya najis tidak melekat di badan, kamu pakai misalkan mau mandi, di bajumu ada najis, ya. Kemudian apa yang kamu lakukan? Ya enggak usah menghilangkan najis yang ada di dalam pakaian yang kamu bawa mandi itu, ya. Jadi najis yang ada apabila ada nempel melekat di badan itu terlebih dahulu harus dibersihkan, terlebih dahulu harus dihilangkan. Bukan najis yang ada pada baju atau kaos yang kalian pakai. Misalkan anak perempuan, ya, misalkan enggak bangkang lah, misalkan pakai kutang misalkan ya, saya enggak tahu misalkan. Kemudian najis yang dipakai, di baju yang dipakai itu misalkan apa sih? Itu enggak. Yang ada najis yang melekat dalam badan itu. Najis yang melekat di dalam badan itu sebelum mandi, ini dalam mandi itu harus dibersihkan. Makanya sebelum mandi itu harus terlebih dahulu mengkoreksi, mencari kira-kira apa ada yang melekat-melekat di anggota badan. Misalkan najis, maka sebelum mandi najis itu harus sudah disucikan terlebih dahulu, harus dibasuh.
ya, itu harus dihilangkan. Ini harus dasar pondasi, kewajiban yang harus dilakukan. Atau getah yang menghalangi kulit, air dari kulit getah, pulut ya, permen pulut atau apa sih, maka itu harus dikerik, dihilangkan agar supaya nanti setelah sudah memulai mandi wajib, air itu dapat langsung meresap ya ke dalam pori-pori kulit. Jadi yang dimasukkan di sini menghilangkan najis itu adalah proses yang dilakukan sebelum memulai mandi. Hati-hati, tempat yang pertama niat itu bersamaan dengan awal kita melakukan mandi, dari atas air ya, dari atas itu, dari bawah kita awali bersamaan dengan bawah itu. Kemudian nomor dua, menghilangkan najis ini dilakukan sebelum mandi. Jadi harus dikoreksi dulu apa ada najis yang melekat di badan atau enggak, itu ya. Jadi taruhlah posisi ya, kapan harus dilakukan antara niat dan menghilangkan najis itu. Menghilangkan najis dilakukan sebelum niat, sebelum mandi. Kalau niat itu dilakukan bersamaan dengan awal melakukan mandi. Kemudian wa isalul ma'i lan nekaaken banyu ila jama'i sya'ri tumeka maring sekabane rambut wal basarati lan kulit. Yang ketiga yang harus dilakukan sebagai dasar pondasi yang harus dibangun, sebagai faraid kepastian yang harus dilakukan, yang ketiga adalah menuangkan atau menyampaikan air ke seluruh kulit dan rambut. Ini ketiga ini pelaksanaannya bersamaan dengan fardu yang pertama, ya kan? Menyampaikan air ke seluruh rambut dan kulit, ini prakteknya pelaksanaannya disamakan jalannya bersamaan dengan yang pertama. Apa itu yang pertama tadi? Niat. Ya, niat. Kemudian menyampaikan, menuangkan, membasahi kulit dan rambut ini dilakukan dilakukan setelah melakukan rukun yang kedua. Menuangkan air ke rambut dan kulit ini dilakukan setelah melakukan rukun yang kedua, yaitu menghilangkan najis. Nah, ini harus tahu, harus ngerti. Jadi letak pelaksanaan di antara tiga rukun ini. Nah, kesimpulannya rukun fardu mandi wajib itu ada berapa? Ada tiga. Satu, niat dilakukan dengan rukun yang ketiga, yaitu apa? Menyampaikan air ke seluruh kulit dan rambut ya. Rambut bila yang didahului membasuh air dari atas, berarti dari situlah niat dilakukan. Bila memulai dari bawah berarti membasuh kulit. Awas di sini sebutkan membasuh seluruh rambut dan kulit. Bila rambut yang dimasukkan air itu awal masuk dari atas, berarti rambut. Kemudian kulit yang dimasukkan bila memulai niat, memulai melakukan mandi itu dari bawah air awal mula menyentuh kulit, rambut atas, kulit bawah. Enggak ada nyamping, memulai mandi dari samping itu enggak ada. Ya. Enggak ada ya. Umpamanya ya tangan ya pakai tiga ya, enggak ada. Yang ada dari atas rambut atau dari bawah kulit. Kemudian melangkah sunah mandi. Waktu paham ya? Ayo aja turau. Paikin curiga. Bukan curiga, cemburu lah. Ketika paikin ngaji kamu tidur enak, nggak mendengarkan sama sekali. Akhirnya paikin sia-sia. Nggak ada ilmu yang manfaat buat kalian. Jadi apa yang paikin sampaikan sia-sia dunia akhirat. Maka paikin cemburu bila ketika paikin ngaji kamu tidur. Cemburu bukan dalam hati rugilah saya, rugi. Jadi paikin ngaji seperti ini
cari ganjaran, ya, cari ganjaran pahala jariah ya dari kamu ini. Bila kalian mencatat kemudian kalian lakukan kan, ingin kan juga dapat pahalanya. Di samping kamu punya pahala bagian kamu sendiri, ya ingin sebagai yang menuangkan ilmu kan ikut merasakan pahala yang kamu miliki itu, ya. Jadi rugi siapapun yang memberikan pengajian kemudian enggak digubris, yang enggak diambil itu sangat rugi, ya. Dan cemburu apa-apa tapi rugi, semua yang diucapkan itu ya rugi. Ya mungkin baikin rugi, siapapun enggak rugi, yang disampaikan enggak rugi, kamu rugi sendiri, ya. Kemudian sunnah mandi. Iya. Wasunanuhu. Wasunanu, kemudian yang kedua pasal dari pasal yang kedua setelah pasal menerangkan fardunya mandi, sekarang sunnah mandi itu ada 5. Fardunya mandi berapa tadi? Ada 3. 1 ya, 2 menghilangkan najis, ya, 3 menuangkan menyampaikan air ke kulit, berarti dari atas rambut dari atas, ya, kemudian seluruh kulit itu berarti awal memulai mandi dari bawah, membasahi seluruh rambut dan kulit. Sekarang juga sunnah mandi itu kamu catat ada 5. Yang pertama sunnah mandi ada 5. Pertama membaca basmalah. Jangan baca bismillah, ya. Jadi bismillah dengan basmalah itu beda. Ya beda harokat, ya beda makna. Basmalah itu fathah ba, basmalah. Kalau bismillah kasroh ba berarti bismillah, beda. Kalau bismillah ya hanya ucapan bismillah. Kalau basmalah itu lengkap. Bacaan basmalah berarti lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau baca bismillah, 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 itu bismillah. Rayan kang paham ya, lebih guys lagu ini bismillah, 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 ya, itu kalau kasroh ba. Ya bismillah yang mari-mari, bismillah, 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 bismillah. Itu kalau ba di kasroh, kalau ba di patah lengkap. Basmalah berarti maksudnya bismillahirrahmanirrahim. Yang dimaksudkan adalah bismillahirrahmanirrahim atau populer dengan kata-kata basmalah. Ini sunnah mandi. Jadi membaca basmalah, baca bismillahirrahmanirrahim sebelum memulai mandi. Kemudian yang kedua sunnah mandi adalah wudu dengan baik, wudu dengan sempurna sebagaimana kita wudu untuk melakukan sholat. Wudunya yang bagus, yang sesempurna sesemua mungkin. Artinya apa? Doanya, kemudian setelah wudu itu ada doanya itu sampai ke situ. Jadi wudu sebelum mandi, wudu dengan sempurna sebagaimana kita wudu untuk sholat. Bukan ecek-ecek wudunya, pokoknya rapok ya. Gak pakai niat, gak pakai basah dari pokoknya wudu ele-elean lah. Ya enggak boleh gitu ya. Jadi wudu sebelum mandi kamilan, ya. Kamilan wudu dengan bagus. Wudu dengan sempurna artinya wudu sesuai seperti mau sholat. Itu dilakukan sebelum mandi.
Basmalah pun dilakukan sebelum mandi, wudu sebelum itu juga dilakukan sebelum mandi. Wudu sempurna, wudu bagus, baik, itu dilakukan juga sebelum mandi. Kemudian kemudian yang ketiga apa? Wa imrarul yadi alal jasadi. Yang ketiga sunnah. Sunnah itu meratakan seluruh badan dengan air, dengan tangan. Meratakan seluruh badan dengan tangan. Meratakan air ke seluruh badan dengan tangan. Ini sunnah. Jadi artinya setelah badan itu sudah terbasahi, kulit sudah terbasahi oleh air, maka sunnah kita untuk menyempurnakan basahnya kulit, basahnya air itu pakai tangan digerai kabeh. Ini agar supaya betul-betul melekat air, betul-betul masuk ke pori-pori kulit. Makanya langsung ditandes lah, ditekan dengan tangan. Itu sunnah. Umpamanya enggak pakai gituan, enggak pakai meratakan pakai tangan, ya enggak apa-apa. Apabila itu sudah diyakini ya seluruh kulit dan rambut itu sudah basah. Tapi yang sebaiknya melakukan sunnah itu meratakan tangan ke seluruh badan, rambut, sela-sela mata, kuping dan seterusnya. Kemudian yang keempat, wal mualatu. Wal mualatu artinya mengenai tentang fardunya mandi. Mengenai fardunya mandi, yang pertama niat, kemudian yang berikutnya itu dilakukan secara terus menerus. Jadi terus menerus dalam pelaksanaan mandi, sebagaimana terus menerus dalam pelaksanaan wudu ya. Kemudian yang terakhir adalah mendahulukan anggota yang kanan, sigaran ya, sisi yang kanan, dan mengakhirkan ya sisi anggota yang kiri dalam membasahi, dalam menyampaikan air. Dari atas misalkan, maka ya separuh kanan dulu dibasahi, kemudian yang kiri, habis yang kiri, lalu yang tengah secara acak di yang tengah. Yang kanan dulu 3 kali, kiri dulu 3 kali, habis itu yang tengah secara acak sampai basah, kemudian diratakan air. Jadi setelah menuangkan air itu jangan nyabun dulu ya, perhatikan. Setelah air dari kanan, dari kiri, dari tengah, itu jangan sabunan dulu ya. Tadi itu meratakan tangan ya, sela-sela jari-jari tangan, jari-jari kaki, habis itu baru disabun sampai rata ya. Itu caranya. Biar apa? Biar air sebelum diratakan itu enggak, istilahnya itu enggak bercampur dengan sabun. Kalau sebelum diratakan maka airnya itu bercampur sabun, nanti mandinya enggak sah. Tapi kalau sudah diratakan dengan tangan kemudian disabun, itu aman. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad